punya pohon pengetahuan. Jadi ayat pertama kali turun itu bukan perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, bukan, tapi perintah untuk membaca. Fi'il amar bahkan, Iqra. Dan secara umum ini bukan sekedar memahami tentang Quran yang tersurat, tetapi juga ayat-ayat yang tersirat. Nah, kenapa saya menyebutnya pohon pengetahuan? Karena sebagian kita itu banyak mengumpulkan pengetahuan, tapi semuanya ranting, atau semuanya daun, atau semuanya cabang. Kita tidak menguasai pohon pengetahuan mulai dari akar, batang, ranting sampai ke daunnya. Akhirnya semua pengetahuan kita tuh tidak berubah menjadi prestasi, tidak berubah menjadi karya, tidak berubah menjadi sesuatu yang bisa memberikan kontribusi. Ikhwan wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang saya gunakan contoh ini orang umum, bukan orang beriman, tetapi dia mampu menguasai pohon pengetahuan. Namanya Elon Musk, terkenal sekarang Elon Musk. Jadi Elon Musk itu belajar internet, keluar produknya PayPal, ya. Belajar tentang energi, keluar produknya mobil listrik Tesla. Belajar tentang angkasa luar, keluar produknya perusahaan SpaceX. Yang SpaceX sekarang ini NASA aja memberikan tugas ke perusahaan Elon Musk untuk mengorbitkan satelit-satelit NASA-nya. Kenapa hampir semua bidang yang diambil sama Elon Musk itu berubah menjadi karya, berubah menjadi keuntungan, berubah menjadi kekuatan, bukan sekedar ilmu? Karena dia menguasai pohon pengetahuan. Dia tahu akarnya tentang energi apa. Waduh, ini isyaratnya bagus sekali. Sebetulnya nggak kenapa gitu loh. Kalau gini pahalanya banyak, gini pahalanya kurang, tapi antum dapat pahala banyak. Jazakumullah. Ya, ini bisa sampai jam 12. Enggak, setengah 11 tetap ya. Anda harus tidur. Nah, karena itu pengetahuan kita harus terstruktur, harus tersistematis. Antara konten dan konteks harus tepat gitu. Kadang-kadang kita tidak tahu konten dan konteks. Contoh. Beberapa waktu yang lalu ada saudara kita ditangkap karena di Depok membuat pasar muamalat, menggunakan dinar dirham sebagai, katanya ya, masih harus diverifikasi, alat transaksi. Saya ditanya wartawan, Pak Mardhani, ini kenapa dinar dirham ditangkap itu? Saya bilang, saya pertama, polisi tidak boleh menggunakan pendekatan kekuasaan, jangan ditangkap, tapi buat literasi dulu ya. Tapi yang dilakukan memang salah, saya katakan. Menggunakan alat tukar selain rupiah itu bertentangan dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Negara harus punya kedaulatan dan rupiah yang kita pakai. Kalau kita mau dinar dirham, boleh nggak? Boleh. Tapi dia harus diinjeksi ke dalam sistem perundang-undangan nasional. Contoh, kita sudah punya undang-undang haji. Makanya ONH kita yang sekarang katanya udah banyak yang protes ke saya, agak naik nih 35 juta. Sebiasanya 30 sampai 33 kita jaga. Nah, teman-teman tahu ya, biaya haji umroh aja berapa? Ini haji itu kalau normal, kalau yang haji reguler 38 hari cuma bayar 33 juta. Kenapa? Karena di undang-undang haji dijamin mereka yang naik haji harus mendapatkan subsidi negara. Sebenarnya bukan uang negara, uang abadi
dan haji. Tapi dengan adanya payung hukum itu dapat. Jadi undang-undang haji kita punya, undang-undang pesantren kita punya, undang-undang zakat kita punya. Bahkan kalau lihat undang-undang wakaf itu dari tahun zamannya Pak Harto 1984, 3 tahun sesudah masjid ini diresmikan. Katanya masjid ini tadi 81, undang-undang wakaf dari tahun 84. Artinya bisa nggak dinar dirham dimasukkan? Bisa nggak? Bisa sekali, asal prosesnya. Nah, ini yang saya pahami, kita tahu pohon pengetahuan. Ada sesuatu yang baik, tidak ujuk-ujuk bisa langsung kita terapkan. Kita lihat kontennya baik, tapi konteksnya juga harus tepat, gitu. Gitu Pak Rudi. Karena ada banyak niat baik, tapi dengan cara yang buruk, gitu. Jadi pohon pengetahuan ini penting. Siapa yang pengetahuannya itu paripurna, punya akar, kerangka akarnya apa, batangnya apa, dahannya apa, daunnya apa, maka dia akan melahirkan karya besar, maka dia akan melahirkan produk yang bermanfaat, maka dia akan melahirkan sesuatu yang akan sangat tulisan bagus tentang ini dari Profesor Kunto Wijoyo, sejarawan dari UGM Jogja, tentang Islamisasi pengetahuan. Kata dia, sesudah proses ideologisasi harus dilanjutkan dengan proses Islamisasi, dilanjutkan dengan proses kulturisasi, jadi budaya. Kalau udah jadi budaya kayak sekaten, kayak Maulidur Rasul, kayak wah itu udah sesuatu yang susah dibongkar. Nah, kita harus punya kemampuan itu. Nah, kalau kita punya pohon pengetahuan, maka kita akan mampu memproduksi bagaimana cara membangunkan sahur dengan cara yang indah, budayanya kuat, efektif hasilnya. Sama seperti Wali Songo ketika berdakwah. Salah satu keajaiban dalam Nusantara kita, kurang dari 100 tahun terjadi migrasi atau transformasi dari mayoritas Hindu berubah menjadi mayoritas Islam tanpa ada pertumpahan darah. Makanya dakwahnya Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, itu luar biasa. Jadi ikhwan, akhwat, hadirin hadirat, Wali Songo itu punya pohon pengetahuan tentang dakwah. Jadi dakwahnya itu kalimat sodo gitu loh, dengan wayang kulit, dengan pendekatan budaya, betul-betul mampu menang tanpa ngasorake, bahasa orang Jawa. Menang tanpa harus membuat orang yang perang, menang tanpa peperangan. Yang diperangi dalam tanda kutip malah bahagia. Itu adalah teknik perang nomor satunya Sun Tzu, sudah dilakukan oleh Wali Songo. Dan Wali Songo melakukan itu karena kedalaman tadi, yufaqihu fiddin, fakih kepada agamanya dalam, pengetahuan yang luas. Di bab ini saya pernah hadir, ada World Conference of International Mu'alaf. Jadi gini, konferensi internasional mu'alaf sedunia dilakukan di Al-Star, Malaysia. Jadi mengumpulkan seluruh dunia para mu'alaf dan organisasi mu'alaf, orang-orang namanya New Sister and New Brother gitu. Jadi panelnya itu ada orang Katolik, penjaga perpustakaan arsip Vatikan, ada satu dari Filipina, Katolik. Ada yang dari Amerika, Christian Presbyterian Sister. Ada yang Hindu, ada yang Buddha. 4 orang tuh, saya dengerin. Yang saya kaget, yang sister ini berjilbab dari Amerika. Dia bilang gini, up till now I'm still miss my church, although I am a Muslimah. Sampai sekarang saya masih rindu gereja saya, kata dia, walaupun saya sudah Muslimah gitu.
Kenapa? Karena setiap gereja itu karena presbyterian dia selalu ada pastor atau pendetanya yang nyambut, masuk disambut, keluar juga diberikan salam perpisahan dan ditanya itu, bagaimana kabar anakmu, bagaimana kabar nenek, bagaimana kabar. Jadi pendeta itu sangat tahu terhadap every single member of the church itu. Setiap anggota jamaahnya itu tahu gitu. Jadi kalau ada orang baru langsung dideketi, bukan dicemberutin gitu. Ada peluang baru. Nah, sementara dari Katolik, saya baru tahu tidak boleh ada satu gereja Katolik didirikan sebelum mendapat IMB, izin mendirikan bangunan dari Vatikan. IMB-nya bukan IMB fisik ya gitu loh. Jadi setiap gereja Katolik itu punya serial number di Vatikan itu. Dan tidak boleh diberikan izin kecuali sudah siap perangkat-perangkatnya. Contoh termasuk diantaranya imamnya, kepala gereja Katolik. Dan setiap kepala gereja Katolik harus punya 2 gelar master. 1 gelar master dalam teologi, 1 gelar master dalam sosiologi. Teologi itu pengetahuan tentang kekatolikannya, sosiologi pengetahuan tentang masyarakatnya. Makanya gereja Katolik rata-rata sangat-sangat adaptif, sangat-sangat solutif, kepada akhirnya kuat itu. Nah, di titik ini saya titip ikhwan akhwat, kita harus punya pohon pengetahuan yang utuh. Kalau kita ngelihat satu masalah tuh, kita bisa lihat akarnya di mana, fenomenanya seperti apa, penampakannya seperti apa, prediksinya kemana. Nah, ini pengetahuan yang harus kita dapatkan dari kemampuan berpikir. Jadi baca satu hal, menganalisis hal lain, membuat kesimpulan hal lain, dan membuat aksi dari kesimpulannya hal lain lagi. Karena itu memang keterampilan logika itu diantara yang paling utama. Setiap kita harus punya keterampilan logika. Di internet banyak, di YouTube banyak artikel-artikel bagus. Saya beberapa kali lihat ada Dr. Indrawan Nugroho, YouTube-nya bagus tuh. Saya suka lihat, bagus. Muslim yang baik. Jadi yang pertama kita harus faqih kepada agama. Yang kedua kita harus punya pohon pengetahuan. Dan yang terakhir, yang ketiga, setiap kita harus mampu menjadikan momentum kita sebuah monumen. Setiap kita harus punya monumen dalam hidup. Monumen saya masjid, monumen saya buku, monumen saya lingkungan yang islami, monumen saya BMT, monumen saya sekolah, monumen saya anak-anak yang bersinar, monumen. Nah, nanti kalau lihat hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Kalau Quran mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita harus melakukan amal terbaik, excellent quality. Kalau kata Khairul Anwar, sekali berarti sudah itu mati. Ya, sekali berarti sudah itu mati. Ya, artinya hidup ini sebentar. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau selesai langsung lagi ambil tantangan baru. Terus. Manajemen hidup kita, manajemen karya, manajemen monumen, manajemen hasil. Nah, ini harus kita buat lingkungannya, harus kita buat targetnya, harus kita buat proyeknya, proyek 1, proyek 2, proyek 3. Makanya tadi saya apresiasi, pengen beli sawah gitu loh. Jangan beli sawah, beli mall aja gitu loh. Buat harus punya pikiran-pikiran yang inovatif, yang breaking the wall, mampu betul-betul jadi. Dan kita bisa belajar dari banyak sekali kreativitas orang-orang terbaik di sekitar kita, asal kita open mind untuk punya monumen dalam hidup.
Ya, dan ini adalah amal-amal terbaik, bisa sendiri, bisa sekeluarga, bisa satu kelompok, bisa satu jamaah. Nah, ini adalah waktu-waktu yang monumen ini dia menonjol dan selalu diingat gitu. Kalau Jenderal Besar Sudirman, monumen yang tidak terkalahkannya ketika invasi kedua, yang udah habis semua, lumpuh, masih ada perlawanan, dan itu menjadi sangat dikenang. Padahal jumlah orangnya berapa, pasukannya berapa, tapi semangat.